Pemirsa, seorang dokter yang juga istri perwira polisi di Makassar, Sulawesi Selatan dilaporkan suaminya usai kedapatan berselingkuh. Terlapor diketahui menjalin hubungan terlarang dengan teman kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Inilah sejumlah foto yang menjadi bukti perselingkuhan seorang dokter yang juga istri perwira polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dituduh menjalin hubungan dengan teman kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar saat pelapor sedang menempuh pendidikan di kota lain. Universitas Hasanuddin membenarkan jika dokter dan mahasiswa yang dilaporkan berselingkuh tersebut merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang mengambil pendidikan spesialis. Pihak kampus masih menunggu hasil penyelidikan polisi untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Kalau pihak suami daripada yang bersangkutan sudah melapor ke Polda, jadi pihak UNAS sendiri itu sifatnya sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak hukum. Kita menunggu hasil proses dari sana. Kalau yang perempuan ini sebetulnya dia kan alumni dari luar, jadi sebetulnya dia melakukan adaptasi pendidikan di sini istilahnya untuk penyelesaian dokternya, jadi semacam koas. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan di Krimumpolda Sulawesi Selatan. Meski berstatus mahasiswa, namun sang istri telah tercatat sebagai anggota Bayangkari yang wajib mematuhi aturan dalam Undang-Undang Kepolisian RI. Adanya informasi berita adanya perselingkuhan istri Polri, ya, ini sudah kita tangani oleh Direskrim dan kami sudah koordinasi akan melakukan pemeriksaan, melakukan lidik kebenaran dari informasi yang disampaikan tersebut. Tetap pasti anggota akan kita periksa sebagai saksi karena itu istrinya sendiri dan dia yang melaporkan, ya. Dan pokoknya kita menunggu hasil pemeriksaan daripada Propam, itu saja. Kasus perselingkuhan dokter yang juga istri perwira polisi ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan warga. Aksi pembobolan rumah yang dilakukan komplotan emak-emak di Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil diungkap polisi. Dua pelaku emak atau ibu rumah tangga ini yang berhasil ditangkap mengaku telah 4 kali melakukan aksi pembobolan rumah. Dua emak-emak pelaku pembobolan rumah yang sempat meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi di kediaman pelaku di Desa Jati Alun-Alun, Prambon, Sidoarjo. Pelaku mengaku mereka melakukan aksi pembobolan rumah karena butuh uang untuk membayar utang pinjaman online dan rentenir di sekitar tempat tinggalnya. Para pelaku sudah melakukan aksi sebanyak 4 kali di 4 lokasi yang berbeda di wilayah Prambon, Sidoarjo Kota dengan sasaran rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Dalam melakukan aksinya, kedua emak komplotan pembobol rumah ini menyisir rumah yang sedang ada kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama. Sekali membobol rumah, pelaku menggasak perhiasan, uang tunai serta kendaraan. Saya hilang, Pak. Saya kakek utang. Oh, buat bayar utang ya? Oke, Pak. Estu, Pak. Kedua orang ini sudah 4 kali melakukan perbuatan tersebut, jadi masuk ke rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka melakukan perbuatan ini dengan alasan adalah terjerat rentenir ataupun juga ada pinjolnya juga. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor, alat dan hasil kejahatan, serta sejumlah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Saat ini, kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditegur karena melihat TikTok mantan istri, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap polisi. AP dan EI, pasangan suami istri ini terlibat cekcok lantaran sang istri EI cemburu memergoki suaminya melihat video TikTok mantan istrinya yang telah meninggal. Tak terima protes EI, pelaku AP tega menganiaya istrinya hingga tewas.
Mirisnya, aksi penganiayaan ini disaksikan langsung oleh anaknya berusia 11 tahun. Korban alami luka memar di bagian punggung. Pelaku AP pun diamankan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rambutnya dijambak, kemudian rambutnya ditarik untuk diturun ke tembok sama kasur. Korban ini cemburu terhadap suaminya pada saat buka HP, ternyata itu mantan istrinya yang sudah meninggal. Sementara pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit terkait kemungkinan adanya luka-luka pada tubuh korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polresto Depok, Ibtu Made Budi. Selamat siang, Pak Made. Selamat siang. Pak Made, apakah benar penganiayaan ini motifnya hanya karena cemburu saja, Pak, atau ada motif lain? Ya, berdasarkan pemeriksaan pelaku, motif yang kita dapatkan atau dalami saat ini memang masih berkisar motif cemburu ya. Korban yaitu istrinya cemburu kepada suaminya terlapor karena suaminya atau pelaku masih melihat profil atau TikTok mantan istrinya sehingga mengakibatkan si pelaku marah, emosi, dan mengakibatkan kejadian tersebut ya, penganiayaan tersebut. Ya, Pak Made, lalu ini kan kita ketahui bahwa suami yang membunuh istrinya ini karena tidak terima begitu ya ditegur oleh istrinya yang melihat bahwa suaminya ini masih sering melihat profil dari mantannya begitu ya Pak Made ya. Nah ini diketahui Ya, sebelumnya betul. Apakah antara suami dan korban ini memang sering bertengkar? Menurut pemeriksaan tidak pernah terlibat percekcokan yang besar seperti halnya kemarin pada kejadian. Pertikaian hanya sekali dua kali saja, jadi tidak terlalu besar. Oke, Pak Made, pada saat kejadian apakah penganiayaan dilakukan secara spontan ataukah sebelumnya memang sudah direncanakan oleh pelaku? Ya, pada saat kejadian sekitar pukul 8 malam, pelaku pulang dari kantornya, dari luar, dan langsung menghampiri istrinya, terlibat cekcok mulut, sehingga pelaku secara emosi melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penjambakan rambut korban, dan kemudian memukul berulang kali, dan yang terakhir melakukan pembenturan kepala korban ke arah tembok beberapa kali sehingga mengakibatkan korban mengalami pusing dan muntah-muntah. Pak Made, kita ketahui bahwa suami dan istri ini yang merupakan korban sudah memiliki anak. Apakah pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku atau suaminya korban ada anak mereka yang melihat kejahatan itu terjadi, Pak Made? Ya, diketahui anak korban, di mana korban memiliki anak 5 orang, dan yang kedua anak tersebut masih di bawah umur. Pas kejadian melihat korban dianiaya oleh pelaku. Pada saat kejadian, kedua korban ada di rumah tersebut ya. Namun untuk anak lainnya tidak ada. Hingga saat ini kondisi anaknya seperti apa, Pak? Kedua anak korban saat ini masih kami lakukan pendampingannya, pemeriksaan. Jadi oleh PPA Polres Metro Depok, kita akan lakukan trauma healing untuk memberikan kepastian bantuan psikologis kepada para korbannya, terutama kedua anaknya.
Iya, Pak Made, ini berarti tadi seperti yang sudah dikatakan Pak Made, ini tidak ada rencana sebelumnya, berarti ini tidak bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana. Lalu pasal apa yang akan disangkakan kepada pelaku, Pak Made? Iya, pasal yang kita kenakan adalah pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Oke, baik. Kita nantikan nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Pak Ibtu Made Budi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang, sehat selalu. Kita beralih ke informasi kesehatan. Pemirsa, cacar monyet atau monkeypox sudah mulai menyebar di beberapa negara, di antara sudah masuk di Indonesia. Ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkonfirmasi 3 kasus penyakit cacar monyet sudah ada di Indonesia. Lalu bagaimana bahayanya dan cara pencegahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit menular dari hewan ke manusia, sehingga bisa menjangkit manusia dan hewan. Berawal dari penyakit endemik dari hutan hujan tropis di Afrika Tengah dan Barat, namun saat ini sudah menyebar hingga ke berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan wabah cacar monyet sebagai darurat kesehatan. Diperlukan respon internasional untuk mencegah penyebaran wabah ini menjadi lebih luas dan lebih dari 16.000 kasus cacar monyet telah dilaporkan dari sekitar 70 negara sepanjang tahun 2022. Monkeypox sudah masuk ke Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan sudah ada 3 pasien tersuspek. Saat ini Kemenkes tengah melakukan pemeriksaan kontak kasus ketiga pasien tersebut, termasuk riwayat perjalanannya. Seseorang terkena cacar monyet, maka pada permukaan kulitnya akan muncul bintil-bintil bernanah, bahkan melepuh. Sama halnya seperti cacar seperti biasanya. Gejala awalnya demam di atas 38 derajat Celcius, namun diiringi dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening di ketiak, dibarengi dengan sakit kepala serta lesi pada kulit atau permukaan kulit yang tidak normal, seperti ruam atau benjolan di kulit selayaknya cacar air. Penularannya pun melalui kontak langsung dengan luka yang terkontaminasi virus, droplet, dan cairan tubuh. Masa inkubasi cukup panjang, dari yang tertular sampai muncul gejala bisa maksimal hingga 21 hari, namun seringnya 6 hingga 10 hari. Cara mencegahnya tentu saja dengan rutin mencuci tangan yang baik dan benar, berjauhan dengan orang yang terinfeksi cacar monyet, menggunakan APD saat merawat pasien cacar monyet atau monkeypox. Selalu terapkan perilaku bersih dan sehat serta segera melakukan pemeriksaan ke vaskes terdekat jika ada gejala yang tidak biasa terjadi pada tubuh. Tim redaksi iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya penyebab penyakit cacar monyet dan bagaimana cara mengantisipasi agar kita tidak tertular dengan penyakit ini? Sudah bergabung bersama kami Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan. Ya. Baik pemirsa, kita sapa terlebih dahulu Ibu Dwi. Selamat pagi Ibu Dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Bu Dwi, sebenarnya apa sih Bu penyakit cacar monyet ini? Apa yang membedakan cacar monyet dengan cacar air? Lebih membayakankah dari cacar air? Ya, baik, terima kasih. Jadi cacar monyet ini merupakan salah satu penyakit cacar yang disebabkan oleh virus ya. Berbeda dengan jenis virus yang dikenal sehari-hari dengan cacar air. Kalau cacar air kita biasa sebut dengan varicella, ini dari jenis virus yang berbeda. Dan sebenarnya ini penyakit yang mungkin sudah lama, sudah di zaman mungkin di era tahun-tahun puluhan tahun yang lalu juga sudah ada, tetapi saat ini kemudian berkembang di beberapa tahun terakhir menjadi sebuah virus yang mempunyai perangai baru yang berbeda dan mempunyai juga sifat penularan yang berbeda dengan virus cacar yang dulu, sehingga ini kita masuk dalam kelompok re-emerging disease istilahnya. Baik, Bu, kalau dilihat dari gejalanya, Bu, gejala yang paling signifikan yang bisa dirasakan oleh pasien yang terkena cacar monyet ini seperti apa?
Ya, biasanya ada gejala prodromal istilahnya atau gejala umum yang bentuknya bisa beragam ya, tapi terutama demam, kemudian juga bisa timbul sakit kepala, nyeri tulang seperti kalau kita terinfeksi dengan penyakit virus ya pada umumnya. Kemudian baru muncul seperti lenting atau gelembung kecil, biasanya seperti gambaran kalau cacar air pada umumnya. Mirip seperti itu pada beberapa bagian tubuh, tapi bisa juga dalam satu lenting saja. Jadi yang membedakan dengan cacar air memang karena jumlah lenting berisi air ini yang jauh lebih sedikit ketimbang kalau kita bayangkan pasien cacar air yang sering kita jumpai. Dan kemudian lenting ini sifatnya sakit, nyeri, sampai nanti kemudian berangsur pada saat beberapa hari atau beberapa minggu berubah menjadi kropeng dan itu sifatnya menjadi gatal sampai nanti kemudian terjadi pergantian atau penumbuhan kulit baru kemudian bisa dikatakan sembuh. Baik, untuk cacar monyet sendiri ini Bu Dwi, usia berapa yang lebih rentan terkena, Bu? Apakah anak-anak, usia dewasa atau lansia? Dan lalu penularannya bagaimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Secara teori semua umur bisa terkena cacar monyet ya, tetapi saat ini kita melihat dari kasus-kasus yang di luar negeri, juga beberapa kasus yang kita punya di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita melihat kebanyakan penderitanya pada kelompok dewasa muda atau dewasa usia-usia 20-30an tahun, itu yang paling banyak penderitanya. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari penularannya, secara teori memang bisa ditularkan melalui droplet respiratorik, berarti droplet yang ditularkan melalui seperti batuk atau dahak pada saat batuk, bersin atau berbicara ya. Tetapi kalau kita lihat sejauh ini sepertinya kontak kulit langsung dengan daerah yang mempunyai lesi itu lebih efektif untuk menjadi jalur penularan. Sehingga kalau kita lihat dari beberapa kasus, maka mereka yang mempunyai kontak kulit erat itu yang lebih berisiko. Nah, tentu ini perlu kita sama-sama jaga, jangan sampai penularan kemudian terus berlanjut dan kemudian kelompok lainnya di luar tadi, kelompok usia, kemudian ada kelompok-kelompok yang lebih luas gitu, itu yang perlu kita cegah dengan cara kita segera menemukan penderitanya, kemudian melakukan tracing, artinya mencari kontak eratnya yang seringkali melakukan misalnya kontak kulit erat dan sebagainya, itu lebih cepat ditemukan untuk bisa dipastikan kondisi kesehatannya. Itu dalam rangka kita tidak berusaha untuk mencegah jangan sampai penyebaran cacar monyet ini bisa berjalan dengan meluas. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah memang cacar monyet ini bisa disembuhkan Bu? Ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Apakah nanti penyakitnya bisa sembuh? Kemudian berapa lama masa penyembuhannya Bu? Ya, secara umum penyakit virus itu self-limiting disease prinsipnya. Berarti dia bisa sembuh sendiri seiring dengan perkembangan sakit dan kemudian fase penyembuhan tentunya. Lama penyembuhannya kurang lebih sekitar 2-4 minggu prinsipnya sampai tidak ada lagi kropeng di kulit bekas lenting tadi yang tersisa dan sudah tumbuh kulit baru. Itu fase penyembuhan yang berarti sudah tidak bisa menularkan lagi. Nah, sehingga penting sekali kita untuk segera menemukan agar kemudian bisa dipastikan pasien menjalani isolasi agar tidak menularkan ke orang lain. Baik, Bu Dwi terakhir, ini pencegahannya bagaimana Bu agar kita tidak terpapar cacar monyet, karena kasusnya juga sudah ada di Jakarta ya Bu ya? Ya, jadi kasusnya betul kita temukan di Jakarta ini, tapi juga sekaligus menunjukkan sistem kewaspadaan dini yang berjalan cukup efektif ya di Jakarta, karena tenaga kesehatan bisa mencurigai atau menduga pada saat pasien datang dengan keluhan tentu yang belum tentu spesifik, tetapi karena proses wawancara yang baik, kemudian menggali dan memeriksa secara fisik, itu kemudian bisa diduga ke arah cacar monyet dan kemudian dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi ini juga salah satu hikmah untuk bisa menunjukkan bahwa kapasitas menjaga kesehatan di Jakarta harus baik. Dan kemudian juga ini kita harus pastikan agar
semua masyarakat teredukasi dengan baik dari sisi pencegahannya. Tentu pencegahannya yang paling utama jadi untuk selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi ini benar-benar sebuah poin-poin yang sebenarnya perlu diterapkan. Mulai dari kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian atau dengan sanitizer katakan, kemudian pada saat orang sakit batuk tentunya atau mempunyai keluhan infeksi saluran pernapasan, maka hendaknya memakai masker agar tidak menularkan, karena selain cacar monyet ya banyak sekali penyakit lain yang ditularkan melalui droplet ya, dan itu sesuatu yang harus kita jaga bersama, jangan menularkan ke orang lain. Kemudian selain itu juga penting untuk menjaga menyadari bahwa pada saat kita sakit kita membatasi aktivitas, lakukan isolasi dan menjaga kesehatan reproduksi agar kita bisa melakukan praktek reproduksi yang sehat dan tidak melakukan hubungan dengan banyak pasangan. Baik, terima kasih Ibu Dwi Oktavia selaku Kabid P2P Dinkes DKI Jakarta, informasinya sangat bermanfaat dan selamat siang, selamat beraktivitas Ibu. Itu tadi ya Davi ya, berarti kita juga harus tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang penting, sudah sampai di Jakarta, yang penting tadi kata Bu Dwi, ternyata penyakit itu bisa sembuh. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ketika terkena, segera ke rumah sakit, hubungi dokter agar mendapatkan perawatan yang tepat ya Beb. Betul sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi mengenai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres